Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi kita di mata kuliah penganggaran perusahaan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang anggaran jualan. Jadi ini adalah fase lanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di peramalan penjualan atau sales forecasting ya. Oke. eh Jadi pengertian dari anggaran jualan sebenarnya adalah jadi gini, anggaran jualan ini adalah anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil dari proses menjual. Jadi artinya setelah kita tentukan forecastingnya, kira-kira kita meramalkan berapa sih yang akan kita jual, yang harus kita jual di tahun depan, maka kita bisa melihat anggaran jualannya. Jadi anggaran yang digunakan untuk melihat hasil dari penjualan kita. Jadi artinya di sini kalau kita lihat bahwa penjualan ini adalah proses kegiatan menjual dimulai dari penetapan harga jual sampai di produk itu didistribusikan ke tangan konsumen. Sedangkan kalau jualan atau sales ini adalah hasil penjualan atau hasil proses menjual. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa anggaran jualan berarti anggaran untuk hasil penjualan atau hasil dari proses menjual gitu. Nah, eh, anggaran jualan ini disusun oleh fungsi penjualan. Dalam hal ini adalah fungsi dari manajer penjualan atau yang lebih luas lagi fungsi dari manajer pemasaran. Sehingga ini merupakan bentuk rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Sehingga artinya gini, manajer penjualan itu akan menentukan anggaran jualannya misalkan tahun depan. Itu akan ditentukan misalkan di kemarin ditentukan forecasting penjualannya, peramalan penjualannya ketemu mungkin harus jual 1000 produk selama setahun. Nah, nanti dibagi targetnya per triwulan pertama berapa, triwulan kedua berapa, triwulan ketiga berapa, atau mungkin dibuat per 4 bulan sekali quarter, jadi atau mungkin dibuat per semester, terserah kebijakan dari perusahaan. Nah, eh, kalau kita lihat bahwa anggaran jualan ini karena dia memang penerjemahan secara real di dalam satu periode waktu eh, perusahaan, pembukuan perusahaan, maka dia merupakan anggaran kunci. Jadi anggaran jualan ini disebut juga sebagai anggaran kunci karena dia digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran yang lainnya. Jadi anggaran jualan nanti ini sudah ketemu nih berapa per semesternya berapa, atau mungkin dibuat seperti triwulannya berapa atau 4 bulannya berapa. Ini nanti bisa digunakan perusahaan untuk menentukan, nah untuk memenuhi di triwulan pertama harga anggaran produksinya itu yang ditentukan berapa, anggaran kebutuhan bahan bakunya berapa, anggaran tenaga kerjanya berapa. Nah, itu dari sini makanya dia dinamakan anggaran kunci. Nah, kalau kita lihat jualan itu ada dua. Yang pertama ini adalah jualan kotor atau penjualan kotor. Dalam hal ini adalah omset, artinya uang yang didapatkan perusahaan langsung dari hasil menjual barang. Kalau jualan bersih, ini jualan kotornya diperoleh, jualan bersihnya diperoleh dari mengurangi jualan kotornya dikurangi dengan return jualan, atau pengembalian sejumlah barang oleh pembeli kepada kita sebagai penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan, karena cacat, rusak, kualitasnya tidak sesuai, seperti itu. Plus dikurangi lagi dengan potongan jualan atau sales discount. Ini adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan perusahaan menjual nilainya dalam setahun itu adalah 11 juta, maka ini adalah jualan kotor. Ini nanti dikurangi dengan potongan jualan dan return jualannya sekian, sehingga dikurangi 1 juta. Ini adalah jualan bersihnya. Kita akan lihat manfaat dari anggaran jualan. Jadi karena dia merupakan dasar penyusunan anggaran yang lainnya, sebelum menyusun
anggaran yang lain kita harus menentukan dulu anggaran jualannya. Maka dia disebut sebagai anggaran kunci, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya tadi. Maka perusahaan berhasil tidaknya menentukan anggaran juga tergantung dari keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan jualannya juga, sehingga jualan ini merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kesalahan dalam menyusun anggaran jualan akan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Nah, untuk meningkatkan jualan itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas barang yang dijual atau menaikkan harga jual per unit barang yang dijual. Artinya gini, kalau kita sudah menentukan setahun ke depan kita mau menjual berapa dan kita mungkin menentukan ada kenaikan penjualan katakanlah 10%. Nah, untuk meningkatkan 10% penjualan, maka perusahaan bisa melakukan dengan dua cara. Artinya gini, otomatis kuantitas barang yang dijual harus naik. Atau misalkan kuantitas barangnya sama, bisa saja perusahaan menaikkan harga jual per unit barang yang akan dijual. Nah, biasanya jika memungkinkan, maka kedua cara ini, meningkatkan kuantitas barang yang dijual dan menaikkan harga jual per unit barang yang dijual, ini mestinya bisa ditempuh dua-duanya, bisa dilakukan kedua-duanya. Ini yang bisa dilakukan idealnya. Tapi jika tidak mungkin, bisa saja ditempuh dengan cara menurunkan harga jual per unitnya untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual, sehingga bisa bersaing dengan pasar atau konsumen itu punya daya beli terhadap produk yang kita jual. Nah, ini ilustrasinya untuk perusahaan jika ingin meningkatkan laba. Misalkan semula perusahaan kecap ini menjual produk kecapnya itu kuantitasnya 1000 unit. Dengan harga jual per unitnya adalah 10 rupiah. Nah, sehingga jualannya itu adalah 1000 dikalikan 10 adalah 10.000. Harga pokok barang yang terjual itu 6.000. Berarti kalau harga pokok terjual sekian, per unitnya tinggal dibagi dengan unit yang terjual, sehingga adalah 6 rupiah sebenarnya harga pokok barangnya. Nah, dengan harga pokok yang sekian, maka laba kotornya adalah 4.000. Nah, kalau meningkatkan kuantitas dan harganya dinaikkan, maka kuantitasnya yang semula 1000 dinaikkan menjadi 1100, harga jualnya dinaikkan menjadi 11 rupiah, sehingga naik jualannya 12.100 dengan asumsi tetap harga pokoknya adalah 6 rupiah. Tinggal membagi dari jualannya dibagi dengan 6 rupiah, itu ketemunya adalah harga pokok barangnya adalah 5.500, sehingga laba kotornya naik menjadi 6.600. Nah, jika tidak mungkin dilakukan ini, maka perusahaan bisa saja menurunkan harga, tetapi kuantitas penjualannya ditingkatkan. Sehingga misalkan ini semula 1000, dengan harganya diturunkan menjadi 9 rupiah, turun 1 rupiah dari 10 rupiah. Ini harapannya daya beli masyarakat bisa lebih memungkinkan untuk membeli barang yang kita jual dan juga bisa bersaing dengan pasar, sehingga harapannya kuantitas barang yang dijual akan naik menjadi 1.500. Nah, otomatis kalau kita lihat, jika ini naik, ininya turun, kita lihat dalam jualannya, dalam hasil jualan perusahaan itu ternyata lebih banyak, lebih tinggi saat harga turun dengan kuantitas ditingkatkan. Nah, karena ini HPP-nya harga jual per unitnya diturunkan, maka harga per unitnya itu dapat diturunkan menjadi 5 rupiah. Kenapa? Karena memang kuantiti untuk pembelian bahan bakunya kurang, jadi lebih ditekan biayanya, sehingga kurang menjadi 5 rupiah.
dengan harga pokok penjualannya, harga pokok barangnya adalah 7.500, sehingga laba kotornya adalah 6.000. Jadi mana yang kira-kira yang terbaik dari cara di atas? Apakah meningkatkan kuantitas dan harga, ataukah menurunkan harga dan meningkatkan kuantitas? Tergantung dari tujuan perusahaannya. Kalau perusahaannya ingin hanya untuk meningkatkan laba kotor saja, ya pakai skema atau strategi meningkatkan kuantitas barang yang dijual dan menaikkan harga barang yang dijual. Kalau ingin hanya menaikkan laba kotor. Tetapi ada beberapa perusahaan yang punya strategi manajemen dengan cara menurunkan harganya. Jadi justru malah diturunkan harganya sehingga kuantitasnya naik. Sehingga kita bisa lihat di sini adalah jualannya atau point of sales-nya itu lebih tinggi akhirnya. Di dalam pasar ini positioning produk perusahaan itu akan lebih bagus karena dia akan lebih naik. Jadi dalam jangka panjang sebenarnya bisa saja ini lebih menguntungkan daripada ini, tergantung dari strategi perusahaannya. Jadi seperti itu ya. Oke, penyusunan anggaran jualan. Sebelum dibuat anggaran jualan, biasanya dibuat dulu ramalan jualan atau sales forecasting, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Selain itu juga perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap jualan dari produk kita. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Jadi kalau kita lihat ada faktor yang mempengaruhi anggaran jualan ini bisa menjadi bahan menarik untuk kalian buat karya tulis ilmiah atau skripsi. Jadi nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya di internet banyak. Saya sudah kasihkan contoh jurnalnya di Sepada. Nah, ini kita bisa lihat faktor yang mempengaruhi anggaran jualan, misalkan di CV apa, di perusahaan apa, itu menjadi sebenarnya lebih mudah untuk dibuat skripsi gitu ya, atau karya tulis, karena tidak butuh survei kalian nanti. Kalau di keuangan itu tidak butuh survei, jadi kita pintar-pintar aja memakai data-data perusahaan. Nah, kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Sehingga faktor-faktor inilah yang bisa kita teliti sebenarnya untuk mempengaruhi anggaran jualan. Ada faktor pemasaran, luasnya pasar, keadaan persaingannya ketat enggak, kemudian pasarnya menyerap produk enggak, bagaimana keadaan konsumennya, positioning produk konsumennya seperti apa. Kemudian ada faktor keuangan, kemampuan modal kerjanya, faktor ekonominya ini adalah memperhatikan peningkatan jualannya yang akan mempengaruhi peningkatan labanya. Terus ada faktor teknis, ini kapasitas yang terpasang, mesin dan alat-alat dan sebagainya. Kemudian bahan baku yang diambil, mudah enggak? Kalau mudah kan mempengaruhi juga kondisi tenaga kerjanya, jumlahnya, kemampuannya, termasuk mungkin mudah demo enggak. Faktor yang mempengaruhi anggaran jualan yang lain adalah faktor kebijakan perusahaan. Jadi ini bisa kebijakan perusahaan bisa sepihak sebenarnya ya, karena bisa saja perusahaan itu ada sentimen pemilik pindah, cari ada lokasi yang mendekati bahan baku, ada lokasi yang dapat tenaga kerja yang lebih murah, atau mungkin ada nambah lagi satu lokasi gitu. Nah, faktor perkembangan penduduk ini juga mempengaruhi anggaran jualan, dan kondisi politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kondisi-kondisi itu juga lah yang mempengaruhi produksi barang. Kalau kita lihat bahwa tadi faktor pengaruh anggaran penjualan tadi bisa di dalam dua kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok di faktor internal. Jadi faktor internal yang mempengaruhi anggaran jualan ini adalah data penjualan di tahun yang lalu. Kita lihat forecastingnya seperti apa. Ini nanti mengaruhi ke forecasting sebenarnya. Kemudian kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, misalkan ada produk nggak diterima di sebuah tempat wilayah, atau mungkin terkendala masalah pengiriman karena ada bencana seperti itu, atau mungkin juga ini yang berkaitan dengan masalah-masalah penjualan, ada demo misalkan, itu juga mengaruhi dari anggaran penjualan. Nah, kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya ini juga mempengaruhi anggaran penjualan. Sehingga kalau kapasitas produksinya nanti semakin banyak,
kemungkinan perluasannya seperti apa, ini butuh anggaran penjualan yang lebih banyak otomatis ya, karena harus menghabiskan produk yang dihasilkan, harus bisa menjual. Nah, tenaga kerja yang tersedia ini juga mengurangi anggaran penjualannya. Kalau tenaga kerjanya banyak, otomatis juga memperbanyak anggaran penjualannya. Atau mungkin juga keahlian atau dengan adanya teknologi, misalkan sekarang ada banyak penjualan online, bisa saja ini tenaga kerjanya lebih minim gitu, sehingga lebih mengurangi dari anggaran penjualannya. Itu bisa diteliti nanti. Nah, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau modalnya gede, otomatis perusahaan akan melakukan kegiatan operasional yang besar, sehingga anggaran penjualannya akan naik juga gitu. Nah, fasilitas lain yang menunjang seperti metode distribusinya, jumlah distributor, frekuensi permintaan produk, teknologi, kemudahan internet, itu juga mengurangi anggaran penjualannya. Ini jadi bahan yang menarik untuk kalian jadi bahan skripsi kalian kayaknya ya. Nah, ini ada faktor yang eksternal. Nah, ini juga mempengaruhi dari anggaran penjualan. Kondisi persaingan pasar, kalau persaingannya semakin ketat, maka biasanya anggaran penjualan juga akan putus semakin banyak gitu untuk menang di dalam persaingan pasar. Posisi perubahan dalam persaingan pasar juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk. Otomatis kalau penduduknya semakin banyak, anggaran penjualannya pasti akan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan juga mempengaruhi dari anggaran penjualannya. Jadi kalau misalkan barang itu semakin elastis, maka dia semakin tidak mudah terdampak harganya ya. Kebijakan pemerintah baik moneter maupun fiskal yang mempengaruhi penjualan ini juga mengenai anggaran penjualannya. Nah, pengelompokan anggaran jualan biasanya itu didasarkan dari wilayah pemasarannya. Misalkan ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, ada berapa nanti bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian ada kelompok konsumen, ada kelompok muda, tua, anak-anak, jenis produknya juga mungkin produknya ada yang besar, yang kecil, ada yang rasa A, rasa B, kelompok wiraniaganya atau kelompok salesnya itu bisa anggaran jualannya juga bisa berdasarkan kelompok salesnya, atau waktu terjadinya penjualan, kapan misalkan triwulan pertama, kedua, ketiga gitu. Itu juga macam-macam tergantung dari nanti keputusan perusahaan dalam menentukan. Nah, di triwulan pertama sebanyak dari totalnya 23,68% penjualannya, anggaran jualannya. Ini yang dipakai, persentase ini yang dipakai, sehingga bisa ketahuan di sini 23,6% kali 61 botol dengan 14 botol. Ini di triwulan 1. Untuk kecap sedangnya kan 61, kecap manisnya 36 selama setahun. Nah, triwulan pertama dijual sekian, sehingga ada 9 botol. Harganya sekian, nilainya sekian. Ketemu di triwulan pertama yang dijual adalah 29 botol totalnya dengan nilai rupiahnya adalah 15.400. Begitu juga di triwulan kedua sama, tinggal ini aja, berbeda di distribusi di triwulan keduanya sekian persen. Ini yang triwulan ketiga. Begitu juga sampai ke triwulan keempat, sehingga totalnya ada 121 botol dengan nilai nominal sebanyak 64.100 rupiah. Ini yang di Mojokerto, yang tadi di Jombang sama, pengerjaannya sama. Nah, setelah membuat perhitungan jualan untuk masing-masing daerah dan tiap jenis produk untuk tiap triwulannya, maka kita bisa menyusun anggaran jualannya. Jadi ini anggaran jualannya tiap triwulannya. Ada tadi kan sudah ketemu 14 botol tadi, 9 botol, 6 botol, nilai rupiahnya sekian, ini totalnya sekian. Nah, ketemu 121 botol di Jombang dengan nilai 64.100 rupiah. Ini di Mojokerto juga ketemu sama, ada 61 botol dengan nilai rupiahnya 39.300, sehingga ketemu setahunnya ada penjualan 182 botol dengan nilai totalnya adalah yang diterima oleh perusahaan 103.400 rupiah. Nah,
Perusahaan juga bisa membuat anggaran jualan salesman-nya. Jadi punya sales berapa dicatat di sini. Wilayah pemasarannya di mana? Di Jombang. Di Jombang sendiri nanti, oh ini Suyanto di mana? Oh di sini di beberapa kecamatan ini di sini. Berapa persen targetnya? 100%, 80% gitu dari yang dibagi di tiap wilayah. Ini keterangannya, oh bawa truk pickup gitu. Tergantung kebijakan perusahaan mau menyajikan datanya seperti apa. Nah, ini kalian bisa mengerjakan latihan ini. Silakan nanti dikerjakan dan dikirim di Sepada. Tugasnya secara individu. Bisa di-download di materinya. Oke? Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.